Berusia ratusan tahun, pintu terkunci, tanpa ponsel, tanpa kontak dengan dunia luar. Namun, di balik tembok ini, masa depan 1,3 miliar umat ditentukan. Sejak abad ke-13, keputusan paling sakral di dunia dibuat dalam keheningan total, di bawah sumpah, dan diawasi oleh ritual kuno. Inilah konklav, pemilihan paling rahasia di muka bumi. Selamat datang di Kronologi. Di video ini, kita akan membuka tirai proses konklav, salah satu ritual paling misterius dan sakral di dunia modern. Setiap kali seorang paus wafat atau resign, sebuah proses kuno pun dimulai. Tradisi sakral yang membuat seluruh dunia menahan napas dalam harap dan doa, menanti isyarat dari langit. Proses ini dikenal sebagai konklav. Istilah konklav berasal dari bahasa Latin conclave, yang berarti dengan kunci. Sejak abad ke-13, para kardinal yang memiliki hak suara dalam pemilihan paus benar-benar dikunci dalam sebuah area khusus di dalam Vatikan. Mereka tidak diizinkan berkomunikasi dengan dunia luar demi menjaga kekhusyukan, keamanan, dan kerahasiaan proses pemilihan ini. Tempat berlangsungnya konklav adalah Kapel Sistina, ruangan megah yang menjadi saksi bisu sejarah gereja, dihiasi langit-langit penuh lukisan dramatis karya Michelangelo. Sekitar 120 kardinal dari berbagai penjuru dunia berkumpul di sana, mengenakan jubah merah yang melambangkan pengorbanan, keberanian, dan keragaman umat Katolik sedunia. Sebelum pemungutan suara dimulai, seorang pejabat Vatikan akan bersuara lantang, extra omnes. Artinya, semua yang tidak berkepentingan diminta keluar. Setelah itu, pintu kapel ditutup rapat, dan dunia di luar hanya bisa menunggu. Selama proses konklav, para kardinal tinggal di sebuah wisma bernama Domus Sanctae Marthae. Mereka hanya keluar untuk berdoa dan memberikan suara di Kapel Sistina. Di tempat itulah mereka makan, tidur, berdiskusi, dan merenung. Sampai satu nama akhirnya muncul sebagai pemimpin baru gereja Katolik. Pemungutan suara pertama biasanya dilakukan pada sore hari di hari pertama konklav. Jika belum ada hasil, maka pada hari-hari berikutnya, para kardinal memberikan suara 4 kali sehari, 2 kali di pagi hari, 2 kali di sore hari. Pemungutan dilakukan secara rahasia, dengan menuliskan nama kandidat di secarik kertas, yang kemudian dilipat dan dimasukkan ke dalam wadah pemungutan. Surat suara itu dihitung dengan cermat. Jika tidak ada kandidat yang meraih 2/3 suara, maka surat suara dibakar bersama bahan kimia tertentu agar menghasilkan asap hitam, tanda bahwa belum ada paus yang terpilih. Asap hitam yang mengepul dari cerobong Kapel Sistina menjadi simbol penantian. Ribuan orang yang berkumpul di lapangan Santo Petrus menatap langit dalam diam. Tapi, ketika akhirnya seorang kandidat berhasil mendapatkan cukup suara, surat suara kembali dibakar. Kali ini tanpa bahan pewarna hitam, dan asap putih mulai membubung. Tanda sudah ada paus yang terpilih. Saat itulah lonceng Basilika Santo Petrus berdentang dengan nyaring, dan kegembiraan pun pecah. Orang-orang bersorak, menangis, dan berdoa dalam keharuan mendalam. Beberapa saat kemudian, dari balkon tengah Basilika, seorang kardinal senior tampil dan mengumumkan kepada dunia, Habemus Papam, atau kita punya paus. Tak lama kemudian, pemimpin baru gereja Katolik muncul di hadapan dunia, mengenakan jubah putih yang telah disiapkan dalam 3 ukuran agar langsung pas, menyapa jutaan umat yang menanti dengan haru. Lamanya proses konklav selalu berbeda-beda. Paus Fransiskus yang terpilih pada 2013 membutuhkan 2 hari dan 5 putaran suara. Pendahulunya, Paus Benediktus XVI bahkan hanya memerlukan waktu kurang dari 2 hari. Namun, sejarah juga mencatat momen-momen ekstrim. Konklav terlama terjadi antara tahun 1268 hingga 1271 saat pemilihan Paus Gregorius X yang berlangsung hampir 3 tahun. Para kardinal saat itu begitu buntu dalam mengambil keputusan, hingga pejabat lokal di kota Viterbo, tempat konklav berlangsung, hilang kesabaran,
lalu mengunci para kardinal, memangkas jatah makanan mereka, dan bahkan mencopot atap tempat mereka tinggal agar terkena panas dan hujan. Tekanan itu akhirnya berhasil, dan paus pun terpilih. Sebaliknya, konklav tercepat terjadi pada tahun 1503 ketika Paus Julius II terpilih hanya dalam beberapa jam. Di balik megahnya prosesi ini, ada pula fakta-fakta menarik yang jarang diketahui. Misalnya, hanya kardinal berusia di bawah 80 tahun yang berhak memberikan suara, meskipun yang lebih tua tetap dapat hadir untuk mendampingi proses secara spiritual. Meskipun secara teori siapapun pria Katolik yang telah dibaptis bisa dipilih menjadi paus, dalam praktiknya hanya para kardinal yang pernah terpilih yang jadi kandidat. Setelah terpilih, paus baru memiliki hak penuh untuk memilih nama kepausannya. Ini sebuah pilihan simbolis yang seringkali mengisyaratkan arah masa kepemimpinannya. Paus Yohanes Paulus II misalnya, memilih nama tersebut sebagai penghormatan bagi dua paus sebelumnya yang wafat dalam waktu singkat. Sedangkan Paus Fransiskus mengambil nama dari Santo Fransiskus dari Assisi, simbol kesederhanaan dan kepedulian terhadap kaum miskin. Para kardinal juga diwajibkan bersumpah menjaga kerahasiaan konklav. Membocorkan isi diskusi atau hasil suara merupakan pelanggaran serius yang dapat berujung ekskomunikasi. Tidak heran, proses ini begitu dijaga dan dihormati, karena dari balik pintu tertutup itulah seorang pemimpin spiritual bagi lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia ditentukan. Dan semuanya bermula dari asap kecil yang naik ke langit Roma. Beberapa hari setelah seorang paus terpilih dalam keheningan konklav, dunia menyaksikan sebuah momen yang sakral dan bersejarah, yakni misa inaugurasi. Dahulu, ini adalah upacara yang penuh kemegahan. Paus baru akan dimahkotai dengan tiara kepausan, sebuah mahkota bertingkat 3 yang melambangkan kuasa atas bumi, surga, dan umat manusia. Namun, sejak Paus Yohanes Paulus I terpilih pada tahun 1978, tradisi itu berubah. Mahkota ditinggalkan. Upacara pun disederhanakan, hanya digelar di lapangan Santo Petrus yang dipadati umat dari seluruh dunia. Di tengah lautan manusia yang hening dan penuh harap, Paus melangkah ke altar. Di hadapan ribuan umat dan sorotan kamera, ia menerima pallium, sepotong kain wol putih dengan salib-salib hitam, disampirkan di pundaknya. Ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol peran sebagai gembala yang memikul tanggung jawab atas kawanan umat Kristiani. Lalu, momen pemberian cincin nelayan, cincin emas yang terpahat gambar Santo Petrus sedang menjala ikan di danau. Cincin ini adalah simbol kuasa rohani, warisan dari Petrus, sang nelayan Galilea yang kini makamnya menjadi fondasi Vatikan. Akhirnya, Paus yang baru terpilih duduk di kursi Santo Petrus. Kursi simbolik yang menyatakan bahwa ia kini adalah pemimpin gereja Katolik sedunia. Dan ketika ia berdiri di balkon tengah Basilika Santo Petrus, suara meriah terdengar dari pembawa acara gereja. Habemus Papam, yang artinya kita punya paus. Setiap Rabu pagi, Paus menyapa umat dari lapangan Santo Petrus. Setiap Minggu siang, ia muncul dari jendela istana untuk memimpin doa dan memberi berkat. Tapi peran Paus tak hanya rohani, ia juga suara moral dunia. Vatikan punya hubungan diplomatik dengan ratusan negara. Dalam konflik, Paus menyerukan damai. Dalam isu lingkungan, ia bicara tentang tanggung jawab manusia menjaga bumi. Seperti Paus terbaru, Paus Leo XIV, ia menyerukan gencatan senjata di Gaza dan menunjukkan kepeduliannya terhadap penderitaan warga sipil dalam pidato terbarunya di Basilika Santo Petrus. Dalam pesannya, Paus menekankan pentingnya menghentikan kekerasan, membangun dialog lintas pihak, dan mencari jalan damai yang adil dan manusiawi. Ia juga mengajak seluruh umat Katolik untuk bersatu dalam doa bagi perdamaian dan mendesak para pemimpin dunia untuk bertindak bijaksana dalam menghadapi krisis kemanusiaan ini. Sekali lagi, suara Vatikan terbukti tetap memiliki bobot moral yang menggema hingga ke panggung internasional. Sejak Konsili Vatikan II di tahun 1960-an, gereja mulai membuka diri. Misa tak lagi hanya dalam bahasa Latin. Aturan dibuat lebih sederhana.
Paus Fransiskus yang menjabat sejak 2013 menjadi simbol dari arah baru ini. Ia memilih tinggal di rumah tamu, menggunakan mobil biasa, dan fokus pada isu-isu seperti kemiskinan dan krisis iklim. Namun, jalan perubahan ini tak selalu mulus. Sebagian umat merasa gereja telah terlalu jauh dari tradisi. Yang lain percaya, inilah cara agar gereja tetap hidup di tengah zaman yang berubah. Kini, gereja Katolik berdiri di titik tengah, menjaga warisan lama sembari mencoba menjawab suara zaman. Dari konklav yang tersembunyi hingga bisa megah di lapangan Santo Petrus, setiap langkah sang paus adalah jejak dari warisan iman yang terus hidup. Dunia memperhatikannya bukan hanya karena kekuasaannya, tapi karena ia adalah simbol moral yang berdiri di tengah zaman yang gaduh dan terus berubah. Kalau kamu terlibat dalam pemilihan paus, apa kriteria yang menurutmu paling penting di masa sekarang? Apa itu karisma, visi, atau kesederhanaan? Tulis jawabannya di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi bahan pertimbangan di konklav berikutnya. Terima kasih telah menonton Kronologi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah sejarah yang jarang dibahas tapi membentuk dunia seperti yang kita kenal hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.